Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina wa habibina syafiina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Summa al-fatihah ila arwahil awliya Allah musyrikin wa gharibin wa sallallahu sayyidi syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari kepada sayyidi syekh Muhammad Zaini bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidi syekh Muhammad bin Sika wa sallallahu sayyidi syekh Muhammad bin Abdullah summa ila dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua orang, yang satu ahli ibadah dan yang lain seorang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ini masalah keutamaan di bahasa anunya itu antara abid, antara orang biasa abid, orang tanpa amal, orang biasa, dengan orang alim, dengan orang yang berilmu, itu seperti keutamaanku yang Nabi aladnakum atas keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi perumpamaan itu seperti keutamaan Nabi dengan sahabat Nabi yang paling rendah pangkatnya. Bahasanya itu jauh, kemuliaannya jauh. Seperti itu pula orang yang alim, orang yang berilmu dibanding dengan abid. Abid ini artinya orang yang kada berilmu, ya abid, tapi inya itu katanya beribadah. Yang bagus itulah orang yang wujud alim itu, yang bagus itu adalah orang yang alim lalu pak ibadah. Nah itu yang bagus itu. Yang hakikat orang yang alim, orang alim adalah kenapa jadi orang yang alim ini kemuliaannya lebih daripada abid, karena orang yang alim ini inya kada hanya sekadar tahu, kada hanya sekadar berilmu, tapi inya mengamalkan melalui ilmunya. Inya beramal melalui perantara ilmunya. Jadi orang hakikatnya orang yang alim itu adalah orang yang beramal, tapi amalnya mengumpati ilmu gitu. Jadi kada sembarang beramal, kada umpatan, kada sembarangan beramal, kada beberapa aja gitu. Ada beberapa aja menggawi ibadah itu kada beberapa aja. Kada boleh kita beribadah beberapa aja, yang penting tagawi itu kada boleh. Jadi kita menggawi satu ibadah itu harus tahu nang kayak apa cara menggawinya nang jujur. Harus tahu kita. Nah, harus tahu itulah ngarannya ilmu. Harus memodal ilmu. Jangan sampai kita beribadah kada tahu caranya bujur menggawi nang kayak apa. Namun kita kada tahu cara menggawinya nang bujur nang kayak apa, maka ibadah kita itu adalah ibadah nang tertolak, kada diterima oleh Allah Ta'ala. Karena menggawinya tak salah. Kenapa jadi tak salah? Karena kada berilmu. Menggawinya umpatan aja.
Jadi ampun orang itu nang bujur adalah beramal itu maumpati ilmu. Jadi berilmu pelajari dulu, sambil kita amalkan. Jangan umpatan. Nah kayak satu lagi itu anak benisbu, ya kan? Benisbu itu harus kita pelajari nah kayak apa amaliyahnya, ngalam nisbu itu apa amaliyahnya, hukum sampai kita pelajari hukum mengamalkan amalan di nisbu itu apa hukumnya harus tahu kita sebelum kita menggawi itu. Ya, harus tahu kita, jangan sampai orang umpatan aja tadi. Jadi orang beramalan malam 4 juga umpatan, makanya tahu ini kayak apa caranya, ini apa hukumnya. Ya harus belajar, harus tahu, harus cari tahu gitu. Harus cari tahu. Orang bahari itulah, orang bahari itu pastilah mendatangi perguruan ke rumah tuh hendak betakun satu hukum. Pastilah orang bahari itu. Orang bahari itu pastilah mengaji duduk itu artinya mendatangi ke rumah guru, buka kitab. Orang bahari itu. Orang bahari mendatangi ke rumah guru belajar mbah maghrib bahana rancaknya mbah maghrib ada di rumah guru dilanggar ke rumah guru datang belajar mengaji belajar ilmu agama kan fardu ain itu orang bahari mulai nang anu sampai nang duha sampai nang duha itu orang bahari. Mendengar kisah-kisah orang bahari itu ramai banget bila imam maghrib itu mengaji Quran, ada nama mengaji kitab, ramai banget. Orang bahari itu. Nah ini meninggalan sudah guru-guru kita, banyak yang meninggalan sudah. Nah perguruan kami di negara itu banyak kandidat lagi sudah. Hilangan sudah meninggalan gitu. Jadi itu bang semangatnya orang bahari itu semangatnya masya Allah pelajari ilmu agama. Pastilah datang ke rumah guru. Aman gurunya kadang mau pakai lawang boleh kayak. Nah maka jauh mendatangi rumah guru dah. Pas barang kampung. Bahari kalau ada salah hilap tuan guru Haji Qasim yang di kubur di Pangaran itu kan tuan guru Tuha di Kandangan itu bahari adalah mendengar kisah-kisah nang Tuha bahari itu si Din itu mengaji ke negara ada tuan guru di negara kita bahari tahun berapa itu zaman masih jalan itu masih jalan setapak ke negara itu mulai sini sih dan tulak mengaji bapak di sini nih lupa ingat orang kampung. Nah jadi karena negara tulak sini bisa pindah. Ayo orang bahari mengaji sampai ke rumah guru, sampai sudah nih ke rumah guru sekalinya gurunya ada di rumah ke Banjar, sampai ke rumah guru sih gurunya di negara pas ke Banjar. Nah, bahari itu kan ada zaman HP, kan ada komputer teleponan. Nah ini kan zaman tak ada HP, bahari kan ada, boleh kayak. Nah itu saking saking semangatnya dan itu dihitung menuntut ilmu juga walaupun kada belajar kada tamu. Itu bahari lah si Din tuh mengaji ke negara tahun berapa itu tuh pokoknya bahari gitu. Itu bahari zaman jalan tuh masih kada senyaman wae ini sepedanya. Dan kita zaman benar ini mengaji lah. Zaman benar. Tiap langgar itu pasti ada pengajian. Tiap langgar itu pasti ada pengajian.
Ada nang saben hari, ada nang per 2 hari, ada nang seminggu sekali. Bila ada duduk dibilang tangan, bila ada sampai duduk dia mengaji. Jawaban orang bahari itu beristilah datang ke rumah guru, mendatangi guru, beristilah minta waktu belajar satu kitab, belajar satu kitab ilmu agama. Makanya di sini sebutkan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, Nabi. Pangkat atau derajat orang yang berilmu itu jauh tingginya daripada orang yang ada ilmu. Karena orang yang berilmu ini dia berjuang luar biasa untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ada kegampangan. Ilmu itu kan didapatkan guring aja ada. Lewat nang santai-santai aja ada, tapi ilmu itu didapatkan dengan bersusah payah perjuangan. Bagi sahabat orang bahari itulah mengaji sampai ke Makkah. Perjuangan orang bahari itu luar biasa. Itu kelampaian itu mengaji sampai ke Makkah. Maka zaman bahari itu luar biasa. Itu jasa nang dirasakan oleh kita sampai wayah ini, itulah perjuangan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Luar biasa. Sidin menuntut ilmu ke Mekah, itu luar biasa zaman bahari perjuangannya. Mendengar kisah-kisah itu Tuan Guru Bahari itu ada asa halus kita. Orang bahari itulah perjuangannya luar biasa. Menuntut ilmu, belajar mempelajari ilmu agama itu sampai ke luar negeri, orang bahari. Namun kita dilanggar bebecan aja sangat ditangi. Dilanggar orang mengajarkan ilmu, membagikan ilmu sangat ditangi. Bisa kada tahu batik. Padahal pengajian di wadah kita itu sing banyak kan. Di mana di tiap kampung itu ada, tinggal mendatangi aja lagi mana-mana lah. Ada pramuka luar negeri, namun orang bahari beristilah ke luar negeri, ke Mekah, Madinah. Ada yang ke Hadramaut, nuntut ilmu, kada kegampangan. Mujahadahnya, perjuangannya luar biasa. Jadi syukur banget kita ini tinggal datang mendengarkan, menjadi beri makan orang. Alhamdulillah. Menyakan bila tuntung belikan. Tapi ilmu dapat. Jadi jangan sampai kita tuh terlena dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai kita akan bersyukur. Jangan sampai kita bersyukur. Oke, caranya bersyukur, pakailah nikmat tadi untuk beribadah. Salah satu ibadah yang afdal, yang utama itu adalah menuntut ilmu, belajar ilmu agama yang fardu ain, penting benar supaya kita tuh kada salah beribadah, kada salah mengamalkan amalan-amalan yang fardu, supaya amal-amal fardu kita, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, terutama kepada sesama manusia, itu diterima, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sah diterima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bainal 'alim wal 'abid 100 darajatin, baina kulli darajatin hadrul jawadil dhammari 70 sanah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah terdapat 100 derajat, dan jarak antara setiap 2 derajat adalah sejauh pacuan kuda yang tangguh selama 70 tahun. Artinya apa? Jauh benar. Artinya jauh benar derajat orang yang alim
orang nang berilmu nang inya beramal. Jadi hakikat orang alim itu adalah inya itu berilmu dan beramal. Itu orang alim. Hakikatnya yang jujur itulah orang alim itu orang yang berilmu, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Berilmu dahulu hanya diamalkan, berilmu pertama, yang kedua mengamalkan. Itu hakikat orang alim yang jujur itulah. Kada hanya sekadar tahu tapi kada mengamalkan, nah itu kada alim ngarannya. Kada alim ngarannya amun hanya sekadar tahu, sekadar berilmu tapi kada mengamalkan, itu hakikatnya kada berilmu. Walaupun orangnya secara baik tahu pandir haratnya lah, pandir masalah agama tinggi benar lah, tapi amalannya kada ada. Nah ini hakikatnya adalah kosong. Hakikatnya kosong. Hakikatnya maksudnya adalah orang yang sejatinya. Sejatinya itu artinya orang yang sabujurnya. Jadi sabujurnya orang alim itu, hakikat daripada orang alim itu adalah orang yang berilmu dan inya mengamalkan lawan ilmunya. Awan hanya sekadar tahu, pada alim lagi. Tapi orang yang bujur alim adalah orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Dan bila kita adalah tahu sahwaran misalkan ilmu, lalu kita amalkan, itu karena ditambah oleh Allah Ta'ala pengetahuan kita. Seumpama kita tahu misalkan bersedekah di hari Jumat baik gitu. Di hari Jumat itu bersedekah baik ya. Pahalanya genap. Lalu kita amalkan, tidak sabar hari Jumat bersedekah. Hari Jumat bersedekah. Nah itu ditambah oleh Allah, akan ditambah oleh Allah. Apa diantaranya yang ditambah oleh Allah? Yang ditambah oleh Allah adalah pemahaman akan ilmu agama. Akan ditambah terus ilmunya oleh Allah. Ini bila barakat kita mengamalkan ilmu, itu kena ditambah-tambah oleh Allah Ta'ala pengetahuan. Ditambah oleh Allah nampak nikmat yang kita kada menyangka datang darinya, datang dari arah mana itu disangka oleh Allah Ta'ala. Itu barakat apa? Barakat kita, barakat apa? Barakat yang pengarangnya itu karena apa? Karena Allah Ta'ala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi bila kita berilmu lalu mengamalkan ilmu, itu karena ditambah oleh Allah Ta'ala keberkahan hidup kita. Macam-macam lagi pemberian Allah Ta'ala itu. Maka yang datang ini dari arah yang kada disangka-sangka, kejutan. Bila kita telah rancak diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat dari arah yang kada disangka-sangka, arah yang bakajut, tiba-tiba dapat nikmat datang dari situ, itu menandakan bahwa kita tuh sudah jujur menjalani hidup. Rancak dapat kejutan, nikmat dari Allah, itu menandakan apa? Itu satu tanda bahwa kita tuh sudah berada di jalur nang pas, jalur nang tepat, jalur apa? Nang kada disangka-sangka itu apa ya? Nikmat nang datang kada disangka-sangka itu nikmat nang datang kada dari apa? Kada dari usaha kita tuh. Menang datang dari hasil berdagang itu nang disangka-sangka sudah, atau datang dari hasil begawi itu nang disangka-sangka sudah. Makanya nang di luar daripada itu, tiba-tiba dapat nikmat, tiba-tiba tiba-tiba dapat nikmat gitu kita. Nah itu dari nang disangka-sangka, dari nang kada disangka-sangka. Itu menurut ulama ada yang mengatakan bila kita rancak sudah dapat nikmat dari arah nang kada disangka-sangka, itu menandakan bahwa kita ini hidup di jalur nang tepat, jalur nang pas. Macam-macam lah itulah pemberian Allah Ta'ala tuh. Cuman kita tuh kadang kada sadar adalah Allah Ta'ala itu saking banyak yang memberikan rahmat kasih sayang kepada kita manusia ini nang rancak kada sadar. Warada aidan marfu'an majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatin. Satu majlis fikih, satu majlis pengajian, diceritakan satu majlis pengajian itu lebih baik
daripada ibadah selama 60 tahun. Ini jangan salah paham lah. Maksudnya itu satu majelis fikih itu pahalanya, fadilatnya itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Maksudnya itu fadilatnya, bukan kewajibannya. Jadi maksudnya itu bukan berarti kita tuh harus misalkan hadir satu pengajian lalu ampih beribadah atau kan enggak, jangan kayak itu pemahamannya. Jangan seperti itu pemahamannya. Jadi pemahamannya ini adalah ini saking pentingnya majelis ilmu agama itu bisa mengalahkan keutamaannya daripada ibadah 60 tahun. Maksudnya apa? Bila kita tuh kada hadir ke pengajian, kada menuntut ilmu agama, kada mempelajari ilmu agama, itu ibadah yang kita kerjakan selama 60 tahun itu kada ada napa-napanya. Ibadah yang kita kerjakan selama 60 tahun bila kada didasari ilmu, bila kada berdasarkan ilmu, kada ada hasilnya. Nah itu maksudnya satu majelis fikih ilmu agama itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Kayak itu maksudnya bila kita telah baik, maksudnya itu bila kita beribadah selama 60 tahun tapi ibadahnya itu kada berdasarkan ilmu, kada tahu kayak apa, kada tahu nang bujur mengamalkannya ibadah itu nang kayak apa, kada ada artinya, jadinya mardud, ditolak. Itu maksudnya kan. Jadi bukan berarti pahamannya bila kita hadir ke pengajian imbah itu kita ampih beribadah, kada. Maksudnya itu ini kunci kita telah supaya kau beribadah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala adalah berilmu kita. Jangan kada berilmu. Nah, kayak apa caranya berilmu? Hadir pengajian, nuntut ilmu, berdengar. Makanya di sini disebutkan satu majelis fikih, satu majelis ilmu agama itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Maksudnya itu ibadah kita amun kada didasari ilmu, kalau tidak didasari ilmu walaupun ibadah 60 tahun kada ada artinya, tak ada artinya ibadah kita. Tapi kalau ibadah yang bujur, kayak apa? Ibadah yang bujur, ibadah yang benar adalah ibadah yang didasari ilmu. Bila kita berdasarkan ilmu beramal, maka kita tahu cara menggawinya yang bujur nang kayak apa. Nah, kayak berwudu misalkan, namun kita kada tahu ilmunya, kada tahu kayak apa caranya. Bahapal ya berwudu, kada tahu nang berwudu, rukun wudu nang kayak apa, kada tahu rukun wudu nang apa, kada tahu. Ya bahapal akhirnya menggawi. Nang dibasuh nang apa aja kada tahu, kada ada ilmunya tadi. Bahapal aja nang kayak itu menandakan ibadahnya kada diterima. Tapi kalau orang tahu, misalkan tak tahu orang berilmu, wudu itu namanya rukun, mana nang sunnah, digawinya ini melihat gurunya kan, yang belajar lah gurunya. Kalau digawinya nangka ini nang diterima oleh Allah, nangka ini amal ibadah nang diterima oleh Allah. Artinya amal nang berdasarkan ilmu, kada nang beramal umpatan warak, empat kambing tunggur. Nah, jangan. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum aisarakum wa khairul ibadati al-fiqh. Sebaik-baik kalian adalah yang paling mudah memberi kemudahan, dan sebaik-baik ibadah adalah memahami agama fikih. Nah, itu tak? Wa khairul ibadati al-fiqh, dan sebaik-baik ibadah adalah memahami agama. Maksudnya sebaik-baik. Kenapa jadi disebut di sini sebaik-baik ibadah? Karena ibadah yang lain itu bergantung lawan ilmu. Ibadah yang lain tak? Ibadah yang lain itu bergantung lawan ilmu. Seumpama kada ada ilmu, ibadah yang lain tertolak, kada diterima oleh Allah. Nah, ibadah yang lain ditolak bila ada ilmu. Ibadah yang lain ditolak. Bila
memang makanya ini dikisahkan dijelaskan sebaik-baik ibadah adalah memahami agama. Nah, karena apa? Karena ibadah yang lain itu bergantung dengan ilmu, bergantung dengan pemahaman akan agama, bergantung dengan ilmu. Bila ada ilmu, maka ibadah yang lain tertolak. Pada awal kita nak beramal, awalnya beramal cuma bahapal, awalnya ibadah cuma bahapal. Jadi ibadah itu bahapal, lapah benerai, pahalanya ada dapat. Raya puasa, mau kada tahu nama puasa, nama badalakan puasa, kada tahunya asal lopatan, naka itu tuh dapat walapahnya wara, uyuhnya wara, hausnya wara, pada dapat karena ada ilmu. Makanya di sini disebutkan khairul ibadati. Yang Nabi bilang khairul ibadati al-fiqhu. Khairul ibadati al-fiqhu. Sebaik-baik ibadah adalah memahami agama. Maksudnya itu kalau kita hendak beribadah, pahami dulu ilmu agama, pahami dulu ilmunya. Karena bila kita kalau memahami ilmu, kalau mempelajari ilmu, paham kan ilmu agama itu maka ibadah-ibadah yang lain itu nyaman digawe gitu. Tapi kalau kita ada ilmunya, maka beramal apapun akan tertolak. Kuncinya adalah di ilmu. Kita nak beramal itu ilmu dulu kan ilmu. Jangan umpatan. Jangan kita itu beramal umpatan. Malah lihat orang 4 kambing tunggur. Jangan. Harus ada ilmunya. Nah, yang banyak benis po nih. Mana belajar kan puasa. Aku je umpatan bandarai jangan. Kita harus tahu bahwa nisbu ini puasa sunnah kan, dianjurkan. Ada ilmunya. Tapi amun ada qadaan puasa dahulu, puasa Ramadan yang tertinggal dahulu, yang wajib dulu dikerjakan pas di bulan nisbu, pas di hari nisbu, pian menggawi nang kebaan, nang qadaan puasa tahun tadi, insyaallah dapat fadilatnya nanti. Dapat fadilatnya walaupun kita niat hanya mengqadha tadi. Mengqadha puasa Ramadan. Jadi mana masih ada hutang puasa, ini papar. Artinya sudah jangan sampai tak sambut Ramadan tahun ini. 2 minggu aja lagi kurang lebihnya. Parah sudah puasaan kita. Jadi semua ini 2 minggu aja lagi. Jadi jangan sampai kita tak sambut lah, punya ada hutang puasa, jangan sampai tak sambut Ramadan tahun berikutnya adalah. Yang mana tahun tadi ada hutang puasa, yuk jangan sampai kita sambut dengan Ramadan tahun berikutnya. Ya, karena mau kita sambut tahun, ya berfidyah tambahannya lah. Alih tambahan sedikit. Kawan itu jangan sampai kita sambut tahun. Kita sambut tahun karena mana puasa, mana bayar fidyah, kita sambut tahun. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, lan taghdu fatata'allama ayatin min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wa lan tata'allama baban min al-'ilmi 'umila bihi aw lam yu'mal bihi khairun laka min an tusalliya alf rak'atin. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau berangkat pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu daripada salat 100 rakaat. Dan jika engkau mempelajari satu bab ilmu yang baik, satu bab ilmu
Dan jika engkau mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau belum diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada salat 1000 rakaat, salat sunnah 1000 rakaat. Wa an Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina bin mi'ati rak'atin tatawwu'an wa babun minal ilmi nata'allamuhu umila bihi aw lam yu'mal bih ahabbu ilaina bin mi'ati rak'atin tatawwu'an. Dari Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami cintai daripada 100 rakaat salat sunnah, dan satu bab ilmu yang kami pelajari baik diamalkan atau belum diamalkan lebih kami cintai daripada 100 rakaat salat sunnah. Ini fadilatnya. Jadi amun kita telah mempelajari ilmu, nyatakan kita hadir pengajian tuh, nyatakan amun wayah ini belum kawa menuntut ilmu, nyatakan kaina barang kawa. Nyatakan gitu tuh. Jadi kita niat menuntut ilmu tuh niat untuk mengamalkan aman pada kawah ini, ya kaina barang gitu. Cuma ada niat sudah untuk mengamalkan. Nah, jadi jangan sampai itulah bila kita ke pengajian, di manakah itu jangan sampai kita kada berniat hendak mengamalkan nasihat daripada pengajian tersebut. Nah, harus ada pasang niat kita tolak ke pengajian itu untuk mengamalkan. Munnya kada kawah ini ya kaina gitu. Namun kada kau ini kaina. Nah, itu tuh. Ya, itu. Jadi kalau kita mau kalau kita nih mau berangkat ke pengajian, majelis ta'lim, niatkan buat niat di dalam hati untuk mengamalkan ilmu. Nah, kalau tidak bisa sekarang nanti, nah, itu niatnya itu. Niatnya seperti itu. Jangan sampai kita itu menuntut ilmu pengajian tapi kada ada niat untuk mengamalkan. Jangan, harus ada niat untuk mengamalkan. Kalau tidak sekarang nanti tapi ada niat. Wa qad zahara bima zakarnahu anna al-ishtighal bi ilmillahi afdalu min nawafil ibadatil badaniyah min salatin wa siyamin tasbihin wa du'ain wa nahwu dzalika li'anna an-naf'al al-ilmi ya'ummu sahibuha wa ghairuhu. Dan telah nampak dengan apa yang kami sebutkan bahwa menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah yang bersifat fisik seperti sholat, puasa, tasbih dan doa-doa dan semisalnya. Kenapa? Karena manfaat ilmu itu meliputi diri pemiliknya dan juga orang lain. Sudah isya. Jadi ujar ulama adalah menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah, menyibukkan diri dengan ilmu karena Allah itu lebih afdal daripada mengerjakan ibadah-ibadah sunnah min nawafil al-ibadatil badaniyah, daripada mengerjakan ibadah-ibadah sunnah non fisik seperti sembahyang, puasa, tasbih, berdoa, zikir dan selainnya. Kenapa jadi gitu? Karena naf'ul ilmi, karena manfaat ilmu itu lebih umum, lebih luas. Kada hanya gesan orang ngambil ilmu saja, tapi manfaat ilmu itu lebih luas, tidak hanya nang ampun diri gitu kan, sahibul ilmnya nama merasakan, tapi juga masyarakat secara umum, masyarakat sekitarnya. Manfaat ilmu itu meliputi diri pemiliknya dan juga orang lain. Jadi orang lain akan merasakan manfaat daripada ilmu. Karena bila wabe ilmu, kau melajari, jadi orang lain pun kau merasakan manfaatnya. Kau belajar dengan orang yang berilmu. Jadi makanya di sini
lebih afdal daripada ibadah nawafil. Nah, kalau ibadah nawafil itu manfaatnya hanya sekedar orang yang hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakannya saja. Tapi kalau orang yang berilmu itu manfaatnya apa? Manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Nah, kayak orang datang belajar, kayak murid lawan guru. Nah, guru karena berilmu kawan menyebarkan manfaat ilmunya kepada murid-muridnya. Murid datang belajar, ada orang datang hendak belajar kawan, kita malah nyari karena ada ilmu. Enggak ada ilmunya kan kawan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad
وشفيع شعراء مولاي وشفيع السمن وليا وشفيع سلمان جليل وشيخنا وإمامنا وقدواتنا وروعنا الشيخ عن زيد بن أبي الأوغاد سقوم ثم إلى رب الهدي ثم إلى الحج الدوغاني عندما ثم إلى رب الهدي سيبان ثم إلى رب الهدي سيكابا وإلى جميع أرواح المعلمين شيخنا أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأجدادنا جدتنا وقرباتنا وجيراننا جميع المسلمين والمسلمات اللهم زد الرحمة والمغفرة والشفاعة والقبول من المسلمين والمسلمات والمغفرة والبر وجعلنا جنة من الدنيا ولا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم احينا بالإيمان وتعفنا من الشرك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على رب العالمين دعوة الله